Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Pada hari ini kita akan mulai perkuliahan Nirmana Ruang Tiga Dimensi. Mari kita memulai perkuliahannya. Ya, sekarang kita akan mulai dengan Nirmana Ruang Tiga Dimensi ini untuk pertemuan sesi ke-9 dengan subtema kreativitas dengan origami. Dengan Ibu Elida Kristiansari dari DKV Universitas Nusa Putra. Kita mulai dengan kreativitas. Bagaimana menurut kalian tentang kreativitas atau inovasi adalah kontes yang memberikan jawaban atas seperti masalah yang ditujukan. Bagaimana juga dengan inovasi? Ini dikonsentrasikan lebih mendalam karena berkaitan keunikan, imajinatif, dan pemikiran inovatif. Jadi penting sekali ya dalam kalian membuat karya satu desain, penting memahami bagaimana desain itu bisa berbeda dari yang lain. Berbeda di sini artinya dia mempunyai segi keunikan ya, keunikan tersendiri. Apakah itu dari bentuknya, dari komposisi, pengaturannya. Banyak ide bisa kalian kembangkan untuk melatih kreativitas ini. Selanjutnya, bagaimana dengan origami? Oke, kita origami di sini. Origami merupakan teknik seni melipat kertas ya. Ini berasal dari Jepang yang kalian ketahui ya. Dan bahan yang digunakan kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Origami ini diperlukan ketelitian, kehalusan. Dan ini merupakan salah satu yang bisa melatih kreativitas kalian. Jadi mari kita mencoba mengenal lebih mendalam lagi apa itu origami. Selain mempelajari, apa sih sebenarnya dampak dari origami ini atau paper collapsing? Oke. Origami ini untuk melatih kreativitas dan kemampuan mengontrol gerakan motorik. Jadi ada kaitannya ya. Dengan kalian belajar origami, maka motorik kalian, baik motorik halus maupun motorik kasar kalian akan terlatih. Karena kalian belajar memahami bagaimana mencari ide-ide bentuk, kemudian mengaturnya agar menjadi satu bentuk yang menarik. Ya, dan ini penting sekali. Kemudian ini juga bisa mendorong untuk penalaran inventif yang merupakan gerakan yang mempengaruhi dari rasa kalian menjadi rasa senang, rasa happy. Dan origami ini juga akan memperluas pencarian ide dalam nirmana tiga dimensi ya. Ini kaitannya dengan mata kuliah kita yaitu nirmana ruang tiga dimensi. Berikutnya apa saja ya kertas yang digunakan untuk origami sendiri? Oke, kita mulai. Origami yang pertama seperti yang kalian lihat pada gambar di layar ini, yaitu dia disebut kertas washi. Oke, kertas washi ini diberi nama juga dengan nama wagami ya. Kertas ini merupakan kertas yang berasal dari Jepang. Mempunyai jenis yang tekstur yang tipis dan indah serta kuat dan tahan lama. Untuk motifnya beragam ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini secara visual. Dia bentuknya ada yang berwarna-warni, ada yang merah, biru, ungu, hitam, itu tergantung penggunaan. Kemudian motifnya dengan beragam, ini terinspirasi dari budaya negara Jepang untuk motif-motifnya tersendiri. Dan ini harganya cukup mahal, oleh karena itu digunakan biasanya untuk model origami washi-doll atau origami untuk membentuk boneka Jepang. Mungkin kalau kalian lihat ya, banyak itu dijual boneka Jepang untuk membentuknya menggunakan kertas washi ya. Berikutnya apa selanjutnya? Nah, kertas ini pasti kalian pernah lihat ya. Kertas origami disebutnya.
Kertas origami ini mempunyai warna yang beragam ya. Di sini kertas ini banyak dijual secara umum. Terus ada di toko buku ataupun di tempat penjualan misalkan minimarket atau supermarket, ini juga banyak dijual ya kertas origami ini, maupun di kertas fotokopian. Kertas ini sangat paling umum digunakan untuk membuat origami, dan ini dikenal juga sebagai kertas standar origami yang memiliki variasi untuk warna dan bentuk tanpa motif ya. Ini mempunyai perbedaan, dia itu tidak ada motifnya, jadi lebih cenderung polos. Kertas lipat ini biasanya juga digunakan untuk berbagai bentuk seperti bentuk binatang atau bentuk bunga ataupun bentuk imajinatif yang lainnya dan terbuat dari bahan copy paper or HVS ya. Berikutnya kita lihat yang lain jenis ya di sini ya, di sini untuk kertas origami. Selanjutnya ada kertas Chiyogami. Apa itu Chiyogami? Kertas ini dibuat dengan corak yang menarik ya. Dia hampir mirip dengan kertas wasi, hanya memiliki perbedaan, yaitu ada pada bentuk motifnya. Pada motifnya ini biasanya pada bagian detailnya itu ditambahi dengan berwarna emas ya. Di sini ada Chiyogami ini bisa dilihat secara sama mempunyai tekstur lebih halus, cenderung seperti HVS, tetapi motif yang istimewa karena ada tambahan emas di motifnya aja. Kalau kalian lihat ya di gambarnya secara detail, ketika ada satu motif gambar bunga, bagian outline terluarnya itu diberi garis berwarna emas dan ini memberikan spesial ya, nilai spesial pada kertas Chiyogami ini. Kemudian kertas ini juga memiliki pola, warna, dan corak yang sangat beragam motifnya dan pada umumnya didominasi dengan bentuk bunga rata-rata ya. Banyaknya di bentuk bunga, kemudian atau bentuk tumbuhan yang terinspirasi dari yang ada di sekitar negara Sakura atau negara Jepang ini. Jadi perbedaannya ada garis emas yang mungkin untuk kalian untuk membedakan dibanding kertas wasi dan kertas Chiyogami. Berikutnya kita lihat kertas tisu. Bagaimana dengan kertas tisu? Kertas tisu ini kertas yang jenisnya seperti kertas krep ya, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Jadi seperti kertas untuk wajah, handuk, atau kertas pembungkus dan lainnya. Kertas tisu ini juga dapat dikreasikan menjadi bentuk aneka hiasan dekoratif. Jadi kalau kalian lihat ketika untuk hiasan dekoratif apakah itu bunga atau bola atau gantungan, ini pun bisa dibentuk menjadi kertas untuk origami. Tapi memang dia mempunyai kekurangan, dia lebih rapuh ya karena lebih tipis dan agak mudah sobek ya kalau kertas ini. Yang lainnya adalah kertas buat produk memiliki sifat kebutuhan berbeda. Dan ini dibuat dari bubur kertas asli atau maupun bisa hasil daur ulang ya, jenis kertas ini. Selanjutnya kita masuk ke salah satu teknik origami ya kita sebut yaitu origami tessellation. Origami ini melipat dengan pola bentuk-bentuk yang berasal mengambil bentuk poligon ya. Jadi kalau kalian lihat pada gambar, bentuk poligon ini sama seperti pada saat kalian menggambar nirmana dua dimensi. Nirmana dua dimensi kalian membuat pada selembar kertas, lalu memunculkan kesan 3D-nya. Itu di lembar kertas, maka disebut dua dimensi. Bagaimana dengan nirmana tiga dimensi atau nirmana 3D? Kalian dari kertas itu diaplikasikan menjadi bentuk. Ya, ini penting pemahaman ini. Dan di sini tekniknya ada bentuk-bentuk yang disusun berdekatan ataupun bertumpuk. Jadi lebih ke tekniknya dia disusun secara berdekatan dan bertumpuk sehingga penyusunannya menjadi satu komposisi yang baru. Oleh karena itu, silakan kalian berkreasi ya untuk mengenal lagi nirmana tiga dimensi dengan teknik origami. Jadi teknik origami ini mengapa digunakan pada nirmana? Untuk menginspirasi kalian mencari ide-ide imajinasi desain baru. Baik, sekian pertemuan untuk hari ini mempelajari tentang kreativitas origami dalam tema pelajaran nirmana ruang tiga dimensi.
Sampai jumpa. Arigatou gozaimasu.